Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 mendapat tugas bahasa Indonesia dari Bu Bekti. Kami izin wawancara ya Pak. Boleh. Menurut Bapak, apa saja kenakalan remaja yang ada di sekolah kita? Baik, kalau kenakalan remaja itu dari Pak Nadim sendiri. Tadi ya di sekolah kita ya? Yang di sekolah kita itu ada beberapa. Yang pertama tentang bullying, ya tentang bullying. Kemudian tentang kekerasan seksual. Kekerasan seksual di sini adalah tentang salah satunya pacaran dan itu. Sedangkan bullying di sini seperti pada umumnya teman-teman dari teman kalian sering ada yang membuli temennya karena apa itu kulitnya, karena fisiknya, dan karena ekonominya dan lain-lainnya. Dan yang ketiga adalah rasisme, itu masih ada. Karena kita di sekolah negeri, jadi kadang masih ada dari teman-teman kalian itu membeda-bedakan. Nah itu salah satu kenakalan remaja yang di tempat itu. Ada yang lain? Ada. Kenakalan remaja yang paling parah menurut Bapak apa saja? Kalau kenakalan remaja yang paling parah itu saat ini menurut Bapak adalah tentang kenakalan remaja berkaitan dengan pacaran. Ya, karena di wilayah kita di Grogol ini kemarin kita sudah tahu sendiri, salah satunya ada info sampai muncul sebuah kematian itu disebabkan karena pacaran. Itu. Terus yang kedua adalah yang paling parah itu karena merasa menangan. Merasa menangan karena diawali dari bullying gitu. Kemudian akhirnya timbullah bentrok yang itu tidak dilakukan di sekolah tapi dilakukan di luar sekolah. Itu akhirnya sampai ada perkelahian. Dan sampai ada juga salah satu dampak dari bullying, ada salah satu adik kelas kalian yang sampai keluar kelas, dia memutuskan untuk keluar dari sekolah ini karena tidak tahan, karena selalu merasa dibully. Itu yang lumayan parah di sekolah kita. Yang lain? Apakah di sekolah kita ada? Apakah yang di sekolah kita seperti itu? Ada tadi ya, saya tahu ya. Ya, salah satunya karena sampai ada yang keluar kan itu kan, karena salah satunya karena sikap bullying. Maka hati-hati untuk teman-teman tentang bullying ini, jangan sampai menjadi budaya, karena itu ternyata bisa berdampaknya itu luar biasa. Gitu ya. Yang lain? Apakah kasus-kasus yang dilakukan siswa bisa dikatakan parah menurut Bapak? Yang dilakukan oleh siswa apakah termasuk parah? Kalau menurut Pak Taufik termasuk sedang, karena kalau maaf bisa dibandingkan dengan SMP yang lain, itu yang lain SMP yang lain itu kalau diketahui Pak Taufik itu lebih parah daripada yang di SMP kita, seperti itu. Apakah pihak sekolah memiliki strategi khusus untuk mencegah hal tersebut? Apakah pihak sekolah memiliki strategi untuk mencegah hal tersebut? Ada. Salah satunya tentang pacaran tadi, ya, makanya kita sosialisasikan tentang Indonesia tanpa pacaran di sekolah. Kemudian apalagi tentang bullying tadi, kita ada pencegahan atau dengan adanya sosialisasi yang mengundang dari pihak kepolisian, kemudian dinas-dinas di sekitaran di Sidoarjo ini, dan kemudian juga mengundang praktisi-praktisi yang berkompeten di salah satunya tentang karakter anak.
seperti itu. Dengan banyaknya hal yang biasa dilakukan tersebut, apa yang seharusnya dilakukan agar terhindar dari kenakalan tersebut? Supaya terhindar dari kenakalan tersebut, maka kita dibutuhkan pengawasan dan evaluasi tidak hanya dari bapak ibu guru, tapi antar teman. Maka antar teman itu dibentuklah yang namanya konseling sebaya. Konseling sebaya ini adalah teman yang satu dengan yang lainnya itu pertama akan saling mengingatkan, kedua saling menasihati dan memberikan solusi. Jadi teman yang baik itu akan kita kampanyekan, menjadi teman yang baik itu akan kita kampanyekan, karena efek dari teman yang baik itu nanti akan menjadikan dampak yang baik untuk semua. Maka diperlukan kerjasama antara siswa dan guru semuanya. Menurut Bapak, apa solusi yang tepat untuk mengatasi kenakalan tersebut? Solusinya yaitu lebih kita akan mengkampanyekan yang namanya stop 3 dosa besar. Nah, apa saja stop yang tadi saya katakan di awal tadi, kenakalan yang besar tadi, salah satunya stop bullying, stop rasisme, dan stop kekerasan seksual. Seperti itu. Alhamdulillah kalau begitu. Baiklah Pak, saya rasa cukup banyak yang sudah saya dapat dari penjelasan Bapak. Saya sangat berterima kasih atas informasinya. Baiklah Pak, kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi.